Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Pramudia dengan NPM 21201041007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tentang Project Based Learning Statistika Bisnis 1 menganalisis penerapan teori probabilitas. Pertama, latar belakang. Kantor desa adalah pusat pelayanan bagi masyarakat desa dalam bidang pemerintah, pemberdayaan, pembinaan, dan pembangunan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Kegiatan administrasi juga dapat dilakukan pada kantor desa. Kegiatannya meliputi pembuatan surat keterangan tidak mampu, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, kepengurusan kartu keluarga, hingga mengurusi proses surat pindah domisili. Pada Desa Genting, terdapat kantor desa yang beralamat di Jalan Durian nomor 111, Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dengan kode pos 50663. Pelayanan masyarakat pada kantor ini dilakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat. Sarana dan prasarana kantor telah memadai dan lengkap dengan tenaga kerja sekitar 20 orang, sehingga dalam melakukan pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan maksimal. Kantor Desa Genting bertugas mendukung program pemerintah di bidang pelayanan masyarakat dan pembangunan nasional melalui kegiatan melayani dan menciptakan pelayanan dengan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelitian pada suatu lembaga pemerintah desa, yaitu kantor Desa Genting. Penulis meneliti tentang kegiatan yang terjadi pada kantor tersebut untuk mengetahui probabilitas yang terjadi. Fokus penulis meneliti masyarakat dalam mengurusi kepentingan dalam pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP, pembuatan akta kelahiran, dan pembuatan kartu keluarga atau KK. Berdasarkan sampel sebanyak 60 responden, daerah berikut. Yang pertama, 25 responden membuat KTP, 20 responden membuat akta kelahiran, 30 responden membuat KK, 10 responden membuat KTP dan akta kelahiran, 12 responden membuat KTP dan KK, 8 responden membuat akta dan KK, dan 5 responden membuat KTP dan akta dan KK. Berdasarkan sampel hasil survei tersebut, dari 100 orang penduduk di daerah Desa Genting, berapa orang yang melakukan kepentingan? 1. Membuat KTP dan KK, 2. Membuat akta saja, membuat KTP atau akta atau KK, mengurusi ketiga kepentingan tersebut, dan yang terakhir hanya satu jenis kepentingan saja, membuat KTP atau akta atau KK. Penyelesaian yang pertama, yaitu tentang probabilitas masyarakat Desa Genting membuat KTP dan KK. Dengan rumus probabilitas terjadinya peristiwa pembuatan KTP dan KK, sehingga terdapat 25% ditambah 30% dikurangi 12% dengan hasil 43%, yang hasil desimal 0,43. Yang kedua, tentang probabilitas masyarakat Desa Genting dalam pembuatan akta kelahiran, yaitu dengan rumus probabilitas peristiwa pembuatan akta kelahiran Desa Genting dengan jumlah 20% dengan hasil 0,2. Yang ketiga, probabilitas pembuatan KTP atau akta atau KK terjadi pada Desa Genting. 25% ditambah 20% ditambah 30% dikurangi 10% dikurangi 12% dikurangi 8% dan ditambah 5% ditambah 50%, sehingga dengan dapat mendapatkan hasil sebesar 0,5. Yang keempat, masyarakat Desa Genting tidak mengurusi ketiga kepentingan tersebut, sehingga dapat dilakukan rumus sebesar 1 dikurangi 0,5 dengan hasil 0,5. Yang terakhir, masyarakat Desa Genting hanya mengurusi satu jenis kepentingan tersebut. Yang pertama, kepentingan pengurusan kartu tanda penduduk. Dapat dimasukkan 20% dikurangi 5%
dikurangi 3/100 dikurangi 5/100 dengan hasil 7/100. Selanjutnya, pembuatan akta kelahiran. 25/100 dikurangi 5/100 dikurangi 7/100 dikurangi 5/100 dengan jumlah 8/100. Selanjutnya, tentang pembuatan data pada masyarakat desa genting. Sehingga 30/100 dikurangi 7/100 dikurangi 3/100 dikurangi 5/100 dengan jumlah 15/100. Sehingga dapat ditotal dengan memasukkan 7/100 ditambah 8/100 ditambah 15/100 dengan jumlah 30/100 menghasilkan 0,3. Kesimpulan pada penelitian kali ini, hasil pengamatan terhadap kepentingan warga masyarakat yang ada di Desa Genting, penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil analisis kondisi yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, untuk masyarakat Desa Genting yang akan mengurusi pembuatan kartu tanda penduduk atau mengurusi pembuatan kartu keluarga, yaitu sebesar 0,43 dari jumlah total penduduk yang telah diteliti. Yang kedua, untuk masyarakat Desa Genting yang akan mengurusi pembuatan akta kelahiran, yaitu sebesar 0,2 dari jumlah total penduduk yang telah diteliti. Yang ketiga, untuk masyarakat Desa Genting yang akan mengurusi pembuatan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran atau kartu keluarga, yaitu sebesar 0,5 dari jumlah total penduduk yang telah diteliti. Yang keempat, untuk masyarakat Desa Genting yang tidak mengurusi ketiga kepentingan tersebut, yaitu sebesar 0,5 dari jumlah total penduduk yang telah diteliti. Dan yang terakhir, untuk masyarakat Desa Genting yang hanya mengurusi salah satu dari tersebut, yaitu sebesar 0,3 dari jumlah total penduduk yang telah diteliti. Yang tadi pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau perbuatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.